Lapan sih orang baru semalaman doang tidur, lalu udah 3 hari tidur. Kan awalnya kan dibawa ke klinik nih. Naik motor itu gua tahu bang. Karena udah mulai pertengahan jalanan mau ke klinik itu gua udah kayak mulai beda alam gitu. Tapi setelahnya gua sadar lagi nih, dan gua ngeliat diri gua. Ngeliat diri gua lagi rebahan nih bang. Ada kehidupan? Nggak ada, gua dong. Suara angin aja nggak ada bang. Terus gua nyoba keluar rumah sakit. Itu gue lihat pas di luar rumah sakit itu pohon-pohonan kering bang, kering semua, kayak kota mati. Gue cuma mimpi, pas gue lihat di tangan lah ada, masih gue pegang souvenir pocongnya bang. Iya. Terus nggak lama gue ngeliat abis dari kan ngeliat gini nih bangun nih, pas gue nurunin tangan itu ada dia bang di depan pintu kamar kan udah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Fitra Sidik dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Di segmen Kompromis kali ini, gue sudah kehadiran narasumber yang akan berbagi pengalaman misterinya untuk kita semua. Dan di segmen ini juga, narasumber gue mempunyai pengalaman sewaktu dia mengalami mati suri. Dan banyak kejadian-kejadian mistis yang dialaminya di proses mati surinya itu. Nah, untuk lebih detailnya langsung aja kita berkenalan, sekaligus kita dengar ceritanya. Siapakah narasumbernya? Bang Arul. Apa kabar Bang Arul? Alhamdulillah. Bang Arul, makasih banyak Bang Arul. Lu udah jauh-jauh nih mau datang ke Timur Misteri. Kita juga nggak basa-basi Bang Arul ya. Lu juga buru-buru nih karena lu bilang ada acara lagi setelah ini. Betul. Lu pernah mati suri Bang? Iya betul. Jadi di kisi-kisinya seperti apa? Di dalam itu tuh gue ngalamin sehari, tapi di dunia nyatanya itu 3 hari bang. Di dalam itu maksudnya di dunia, lu masuk ke dunia berbeda? Iya, ke dunia beda gitu. Oh berarti tapi lokasi tetap lokasi sama. Tapi banyak yang tetap yang lu lihat gitu? Banyak lokasi-lokasi. Oke. Nah sekarang gue nanya sebabnya nih bang, kok lu bisa mati suri gitu? Tiba-tiba mati suri atau ada sebab? Awalnya kayak di teror Cipung gitu bang. Teror? Cipung. Cipung? Itu nama samaran dari gue sih bang. Cipung itu apaan? Ada yang sosok lah, pokoknya takut kalau disebut nama aslinya kan takut sensitifnya datang sendiri bang. Takutnya nyampe juga ke penonton gitu dari HP, suara HP manggil-manggil. Cipung itu makhluk? Iya makhluk. Yang nanti bakal lo ceritain? Iya. Tapi kalau nggak disensor dia datang? Takutnya datang doang, kalau sensitif. Oke. Penasaran gue nih. Tapi tahan dulu Bang Arul. Nah, buat teman-teman, sebelum masuk ke ceritanya, gue juga mau mengingatkan buat teman-teman apapun yang nanti diceritakan sama Bang Arul bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif untuk teman-teman semua, melainkan cerita Bang Arul ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama. Buat teman-teman yang mau jadi narasumber seperti Bang Arul, teman-teman bisa DM ke Instagram kita Timur Misteri atau juga kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Nanti linknya ada di kolom deskripsi. Oke Bang Arul, kita mulai Bang ya. Simak terus video ini karena kita akan masuk ceritanya. Oke Bang Arul, ceritanya gimana Bang dari detail Bang dari pertama nih Bang, gue bingung, penasaran gue nih. Ya awal mula cerita itu berawal dari kelas 4-5 SD sih Bang. Kelas 4? Antara 4-5 SD. Berarti belasan tahun ya? Iya, antara sekitar 12-an lah. Oke. Jadi awalnya tuh gue tuh emang kadang demam kan, yang kayak penyakit bocah kecil biasanya Bang. Oke. Demam. Terus gue tuh emang nggak sekolah kan. Gue nggak sekolah, emang pagi nih gue main PS sampai siang. Oke. Nah siang itu kan anak-anak kan udah pulang sekolah nih. Terus main bola lah. Kondisi pada situ masih demam tuh? Masih demam. Cuman udah main? Ya udah mulai mendingan lah dikit. Oke. Ngajakin main bola. Biasanya kan emang main bola kan sampai maghrib kan. Ini jadi sebelum maghrib tuh kita berangkat ke waduk Bang. Oke. Kita berenang di waduk sampai maghrib. Maghrib kita baru pada nanjak. Oke. Nah pas di waduk ini gua kan emang ada masih demam kan, tapi gua main air ya. Oke. Jadi gua nggak tahu halu apa emang bener. Itu gua kayak ngeliat makhluk gitu Bang. Ngeliat makhluk di balik pohon.
terkadang pindah di pohon yang lain Pas lagi berenang. pas lagi berenang. Oke. Jadi kan pohonnya itu kan ada banyak jenisnya bang, ada pohon pisang, pohon singkong. Iya. Itu kadang pindah-pindah bang pas maghrib. Oke, jadi sosok ini gua kasih nama Cipung ya. Oke, Cipung ini ya. Sosoknya ini Cipung berarti. Cipung. Kayak apa bang sosoknya bang? Buat yang nggak tahu Cipung itu apa, Cipung itu pocong. Gue takutnya ini doang bang. Oke. Soalnya pocong yang ini pada sensi kalau diceritain sama diinget-inget gitu. Oke. Jadi kita ganti nama pocong ini Cipung aja. Cipung, boleh dah pocong aja biar penonton ngerasain sendiri. Gue yang gak siap bang. Oke, lanjut bang. Terserah lu deh. Lu mau inisialin atau mau langsung disebut nggak apa-apa. Jadi yang pas gue liat pas berenang itu dia kan pindah-pindahan tuh bang. Oke. Itu kayaknya tuh lusuh, kotor, mukanya gersang hitam, Oke. kayak habis kebakar nih mas. Hitam gitu. Ada bentuknya tapi. Ada bentuk mukanya tapi hitam, matanya putih. Oke. Jadi dari situ kan gua nggak cerita kan bang ke teman-teman. Ya udah kan anjak nih maghrib. Gue pulang, emang awalnya tuh pulang belum kenapa-napa nih. Sekitaran jam 9-an gue demam lagi kan. Biasanya kan habis main air kan gitu ya. Oke. Mungkin habis main air demam, kepala gue kan pusing banget nih. Kok pusingnya beda? Oke. Pusingnya beda. Terus gue bangunin orang tua kan, bilang kepala pusing nih. Terus oh udah mau berobat, gue bilang enggak. Tapi kok lama-lama badan gue kayak naik bang, kayak loncat. Maksudnya? Gue kayak loncat di sambet pocong gitu bang. Lu loncat-loncatan? Iya, lo guanya yang ngerasain loncat. Di kasur? Iya, itu di kasur. Oke. Pas jalan juga, gue diri juga kayak loncat. Saking seringnya loncat itu, mukanya di akhir-akhir itu tingginya sampai pengen keloteng bang. Sampai pengen mentok, ini gue bilang, ini udah mau mentok ibu gitu. Gue bilang mau mentok loncat. Padahal gue Yang ibu lu lihat, lu diem aja? Diem aja. Tapi lu ngerasain itu terbang-terbangan? Nggak rasain loncatnya, kenceng bang. Oke. Jadi habis itu udah lama sih loncatnya, dipanggilin orang bisa lah. Oke. Dibantuin kan, diapain tuh, dikasih air kan, didoain. Udah mulai rada mendingan, tapi masih loncatnya udah jarang, tapi udah rada mendingan dikit ya bang. Oke. Semenjak kejadian itu ya mulailah bang, kadang di kamar mandi kayak sekelibatan apa nggak tahu bayangan doang. Oke. Sama pernah itu yang parah pas buka pintu kan nggak apa-apa nih pas masuk, pas nengok kaca pas buka pintu itu ada dia bang. Di rumah lu? Iya. Oke. Lagi diri di pojok. Gua juga nggak tahu sih maksud tujuannya apa gitu. Nah udah dari situ selang seminggu ya gua demam lagi nih. Demam tinggi, step. Nah gue muntah nih bang, sampai keluar dari hidung. Di situ udah mulai agak tengah sadar dah, tapi masih tahu gitu. Gue nggak tahu udah masuk alam lain apa belum, tapi gue masih setengah sadar. Karena awalnya kan dibawa ke klinik nih, naik motor itu gue tahu bang. Kalau udah mulai pertengahan jalanan mau ke klinik itu gue udah kayak mulai beda alam gitu. Ini jalanan ini bener nih, gue ngeliat jalanan ini nih, tapi udah beda bentuk, ngerti gak? Maksudnya? Jadi gue lewatin jalan ini nih, tapi gue kayak bukan di jalan itu, di alam lain. Tapi jalanannya sama, cuman beda bentukannya doang, beda keadaan setelahnya. Oke, sebenarnya jalur yang udah tahu nih, jalur di dunia biasa. Nah di sana jalurnya sama, cuman sepi atau gimana? Cuman sepi, gue doang yang ngalamin. Itu ada gue doang. Oke. Itu bener-bener sepi
rapi banget, bersih, pokoknya cakep. Tapi di saat itu lu sadar kalau lu lagi naik motor gitu? Gue tahu kalau lagi di bawah motor, masih setengah sadar. Oke. Cuman pas udah di klinik, gue udah mulai nggak sadar dan dibawa ke rumah sakit. Itu persis banget sih bang. Kalau yang rumah sakit yang pertama nggak berubah, cuman agak lebih serem, lebih gelap. Jadi kan dulu kan gue yang rumah sakit ini kan ya gue tau lah ya, kadang kan keluarga kan dirawat juga di situ. Oke. Sampai lorong-lorongnya gue hafal. Nah pas gue di alam itu tuh gue juga sama bang, ngelilingin lorong itu persis sama. Kayak ada kasur yang panjang yang buat didorong itu. Oke. Itu ada itu di samping lorong, gue apa? Itu bener ada. Gelap. Terus rumah sakit itu nggak nyanggupin, gue dibawa ke rumah sakit satunya lagi nih bang. Gue sadar, gue dibawa pakai ambulan. Udah nyampe rumah sakit itu, pas itu gue udah mulai agak-agak sadar nih. Tapi setelahnya gue sadar lagi nih, gue ngeliat diri gue. Oke. Ngeliat diri gue lagi rebahan nih bang, lagi tiduran sendiri. Terus kan gue panik dong. Ya bingung lah. Tuh gue harus gimana nih ngeliat diri gue lagi tiduran. Oke. Gue nyoba keluar kamar ruangan nih, dan itu bentukannya berubah bang, rumah sakit itu kayak di film-film lah. Gimana tuh? Itu jadi kan biasa kan tengah kan emang kamar biasa kan, tengah ruang-ruangan banyak. Ini tuh bolong bang, bulat kayak hancur gitu. Pokoknya tengahnya bolong sampai atap, jadi bawahnya rawa. Di rumah sakit itu yang lu Iya, lihat? yang gue lihat. Oke. Rumah sakit itu Ada kehidupan? warna catnya sama. Ada kehidupan? Nggak ada, gue doang. Suara angin aja nggak ada bang. Nggak ada suara angin? Nggak ada suara angin. Bener sepi? Bener sepi, gue doang. Oke. Jadi di situ gue udah mulai panik. Gue nyoba teriak-teriak, ini tuh nggak ada yang denger bang, nggak ada respon. Oke. Gue panik, saking paniknya tuh gue sampai nyebut nama orang tua bang. Nama orang tua semuanya gue sebut. Terus keluarga, gue bilang gue pengen pulang nih, gimana caranya gue pengen pulang. Oke. Terus gue di pojokan sempat diem, dan gue udah mulai agak frustasi karena takutnya gitu ya. Karena emang bimbang banget pokoknya gue kayak takut banget, resah lah. Oke. Terus gue nyoba keluar rumah sakit. Itu gue lihat pas di luar rumah sakit itu pohon-pohonan kering bang, kering semua kayak kota mati. Tapi ada bangunan depannya ada. Oke. Itu persis. Cuman pohon-pohonannya nggak ada daunnya sama sekali bang, kayak mati. Oke. Bener-bener nggak ada. Di area rumah sakit? Nggak ada. Iya, di area rumah sakit gitu? Iya, di luar rumah sakitnya. Mobil juga nggak ada bang. Mobil. Cuman ada bangunan-bangunan kosong doang. Oke. Itu gua kan udah mulai makin takut kan, gue ngeliat keluar. Gue lari lagi nih bang ke dalam. Gue lari, mungkin saking capeknya kali ya, udah frustasi juga kan. Oke. Gue jatuh nih bang. Jatuh. Gue sadar kan. Terus udah mulai setengah sadar nih. Tapi baru dengar suara dari luar. Oke. Gue denger suara dari luar. Terus lama-kelamaan kan gue bisa melek nih. Nah terus orang tua gue pas gue baru buat melek, ini bilang ini bang, kenapa bangunnya nggak bangun dari kemarin? Kenapa sih orang baru semalaman doang tidur, lalu udah 3 hari tidur. Oke, berarti di rumah sakit itu lu 3 hari bang. Oke bang, gue ada yang nggak ngerti nih. Maksudnya tadi lu keluar rumah sakit, lu lihat itu di rumah sakit hancur kayak ada rawa gitu. Itu di kondisi yang lu jasad lu lagi tiduran. Lagi tiduran. Jadi lu ngayang ninggalin jasad lu. Iya bener, gue ninggalin ruangan jasad gue tidur. Itu udah berubah semua luarnya. Oke. Jadi itu bener-bener di situ yang gue lihat cuma jasad gue doang bang. Suara angin aja nggak ada.
Ini kayak biasa nih di luar kan, kongko ngopi. Itu biasanya kan masih ada suara angin ya. Ini nggak ada bang. Sunyi. Bener hampa. Oke. Tuh pas gue bangun tuh, gue banyak dikasih kabel gitu bang. Oke. Kayak jantung itu. Oh, rekam jantung. Iya, kayak rekam jantung. Itu banyak di badan, di pala. Dikasih. Dan gue pulang dari rumah sakit nih kan udah clear lah ya dari rumah sakit, ngumpul-ngumpul keluarga. Terus emak gue tuh bilang, kok pas dipanggil nyaut, kok pas diajak ngomong nyambung. Nah jadi tuh di dalam yang rumah sakit ini tuh gue emang nggak dengar suara luar. Oke. Cuman gue ada di hati pengen ngomong, kayak nyebut keluarga gitu dari dalam gue sendiri bang. Oke. Jadi itu benar-benar suara luar tuh nggak ada, tapi gue apa yang gue omongin ternyata yang jasad gue aslinya, yang dunia asli itu lagi diajak ngomong. Tapi gue nggak pernah dengar suara dari luar. Oke, gue ngerti. Jadi lu nggak dengar suara apa-apa, Nggak dengar tiba-tiba suara lu ngomong itu. Iya, Dan gua ngomong itu. Dan itu orang yang interaksi sama lu itu nyambung. Oke. Tapi apa yang gue omongin di dalam dunia ini sama yang di dunia ono sama. Oke, tapi lu nggak sama sekali nggak dengar Tapi suara sama-sama kali nggak dengar. orang tua lu gitu. Enggak. Ya udah tuh udah dari clear rumah sakit ya, berobat jalan segala macam, udah lumayan sehat. Tapi si pocong ini masih belum sih bang. Oke. Si pocong ini masih belum kelar. Gue nggak tahu sih maunya apa juga. Jadi emang kadang tuh kan kamar tidur gue tuh kan atas kan langsung buat jaringan. Ini kadang bunyi duk. Oke. Itu kalau misalnya logikanya kucing, duk masih panjang sampai dia kelar. Oke, ada suara langkah kakinya. Iya, itu pohon juga enggak bang. Rumah gua kan tinggi. Itu nggak mungkin, nggak ada pohon. Oke. Kalau buah gua dari mana? Oh, suara cuma satu. Iya, logisnya gitu. Kalau buah kan emang satu nih, duk. Tapi buahnya dari mana? Nah, pernah juga gua dimimpiin pas lagi nginep di rumah teman gua. Awalnya kan nginep kan ya biasa aja lah ya. Nah, terus gue tidur. Nah di mimpi ini gue lagi nakut-nakutin teman gue ada pocong ini di kamar mandinya dia. Kan dia nggak ada tuh, kata dia nggak ada, apaan sih lu nakut-nakutinnya. Terus dia balik ke kamar, gue masuk kamar mandi, itu ada dia ternyata bang. Oke. Gue awalnya kan emang dalam mimpi ini kan nakut-nakutin dia ya. Nah pas dalam mimpi ini gue yang ketemu. Malah lu jadinya. Iya itu persis. Pokoknya ini letak sikat gigi sama kaca itu sama bang. Sikat gigi, sabun, letaknya sama semua. Sama dalam mimpi itu. Dalam mimpi itu sama semua. Oke. Jadi itu mimpi. Terus gue kayak mimpi lagi main di taman hiburan. Yang di dalam mimpi ini gue main kan ke taman hiburan. Tuh tiba-tiba gue dikasih souvenir pocong bang. Souvenir? Iya souvenir pocong. Tapi masih ada dianya kadang sekali nongol. Itu lagi di taman bermain ya. Gue dikasih souvenir nih. Terus dalam mimpi itu gue pulang ke rumah. Gue bangun dalam mimpi itu kan, gue bangun nih di kamar gue. Gue cuma mimpi. Pas gue lihat di tangan lah ada, masih gue pegang souvenir pocongnya bang. Iya. Terus nggak lama gue ngeliat abis dari kan ngeliat gini nih bangun nih. Pas gue nurunin tangan itu ada dia bang di depan pintu kamar kan. Itu bener-bener ada dia. Itu ngambang bang dia. Berhenti gua. Nggak nampak. Oke. Itu sama hitam kan hitam. Yang awalnya dari dalam mimpi. Awalnya bercanda mimpi bang. Oke. Bang mimpinya kadang konyol juga sih ya, nakut-nakutin orang lah. Iya. Sampai itu bener-bener di depan bang. Itu mimpi dalam mimpi itu yang pas gue bangun dari dalam mimpi, yang di kamar gue itu letaknya persis juga bang. Pas gue balik dari rumah temen gue nih yang habis kejadian mimpi, itu letak tempat pensil, buku semuanya sama. Oke, sama di dalam bener-bener mimpi. sama. Pintu kamar mandi terbukanya sedikit sama. Oke. Bener-bener sama pokoknya. Ada sampah di bawah juga sama bang. Iya. Souvenirnya masih ada. Iya itu dalam mimpinya itu. Souvenir pocong. Terus nggak lama gue bangun, gue bilang ke teman gue, dia nggak percaya, lu lagi mimpi aneh-aneh sih. Gue bilang jangan tidur maghrib. Jadi gitu. Ya intinya dari kejadian yang kemarin gue nggak sadar itu banyak teror juga sih bang, sama agak peka sedikit sama Cipung. Dan gue juga agak sering dejavu sih bang. Semenjak kejadian mati suri itu? Iya sering dejavu. Oke.
Abang pasti pernah ngalamin dah tahu. Iya karena sesekali sih, maksudnya ya kayak pernah begini. Iya, kayak pernah begini nih. Tapi kapan gue ngelakuinnya? Oke. Itu dengan persis jam sama, gue hari yang sama, tanggal yang sama. Sering cuman, tapi? Iya sering. Cuman gue nggak tahu kapan ini gue ngalaminnya. Kayak pernah ngalamin. Oke. Pocong ini tuh masih suka gangguin gitu. Kadang iseng aja. Oke. Ntar kadang baunya doang. Ntar apa bayangannya doang. Tapi kadang sekali-sekali tuh ada di pojokan bang. Di rumah lu? Iya. Oke, sampai saat ini? Sampai saat ini. Tapi udah kalau sekarang udah mulai jarang. Kadang kalau lagi main keluar juga gitu sih bang. Kayak jalan kan suka jalan malam nih. Kadang kayak ngeliat sekilas. Itu di jalan luar ya. Gue nggak tahu maunya dia apa sih. Sebenarnya gue nggak tahu. Nah, gue juga ini bang pernah bakar tali pocong bang. Bakar tali pocong? Iya. Oke. Bakar tali pocong jadi kan temen gue kan dari kakeknya nih. Dia cerita aja kan. Katanya risih banget nih. Gue bilang aja, sini gue yang bakar, udah sini musnahkan aja. Kata dia, emang lu bisa? Gue bilang udah sini, gak apa-apa. Gue kan mau bocah soto ya bang ya. Kira gue bawa kan tuh tengah malam ke waduk nih. Waduk yang pertama kali gue sambet itu. Lu bakarnya malah di situ? Bakar di situ juga bang. Jadi tuh gue nyentuh kainnya itu, kalau yang pernah bener-bener pernah megang tali pocong itu, kainnya itu dipegang itu baunya gak hilang bang di tangan. Bau amisnya, bau ini bau bangke. Bukan bau amis sih, bau bangke, lebih bangke. Jadi sampai nempel di tangan? Sampai nempel di tangan, kan gue pernah megang nih. Kan gue pegang dulu nih. Gue cium, ini masih, pas gue keluar juga masih ada bang baunya. Bau bangkenya. Busuk, bener-bener busuk. Jadi ini kerennya tali pocong ini bang. Dia kan pas gue pegang kan, yang punyanya kan langsung gue omelin kan. Ini kok bau banget sih, gue gak mau megang-megang. Terus dibawa ke belakang nih sama dia. Itu pas balik lagi ke gua langsung wangi bang, wangi minyak wangi. Tapi dia nggak bau minyak wangi. Gue bilang kan gue periksain tuh sampai motor-motor nggak ada. Padahal itu tadinya bau buat bangke bang. Diganti kali bang talinya? Katanya diomelin. Kata dia? Diomelin dulu baru bisa. Maksudnya diomelin? Talinya diomelin? Talinya dimaki-maki bang sama dia. Itu emang bener-bener nggak logis kan ya. Udah tuh dari situ gue bawa ke waduk. Udah gue bawa ke waduk, gue bakar nih. Ya kayak biasalah dia kesurupan gini-gini. Dan itu udah habis dibakar, kesurupan selesai itu ada si pocong ini bang. Nyebrang langsung ke dalam waduk hutan. Pocong yang mana nih? Ini pocong yang dari tali? Pocong yang tali ini. Tapi ini muka mimiknya sama gedenya juga sama bang. Sama yang pocong pertama kali gue lihat. Yang kesambet itu, yang di waduk. Yang cuma neror-neror lu? Yang suka neror-neror sama mimiknya. Ada kesinambungan gitu? Gue nggak tahu sih apa emang kebetulan mirip, apa emang dia, apa emang gue nggak tahu. Pokoknya ini intinya gue nggak tahu ini nyambung ini sih kalau gue lihat nyambung sih bang. Dari awal kesambut terus sampai tali bakar gue pocong, tali pocong gue bakar ini pocongnya sama. Gue nggak tahu ini dia apa bukan, nyambung apa gimana. Lalu nggak diceritain nih sama si temen lu ini kakek tentang dia dikasih sama kakeknya untuk apa gitu? Ya katanya sih untuk jaga-jaga ya. Cuman katanya dia risih, ngomong sama gue risih. Udahlah gue bakar aja tuh di situ. Berani-beranian lo? Ya emang bocah sotoy aja sih bang. Gitu aja sih bang yang bisa gue ceritain. Oke Bang Arul, sebelumnya terima kasih banyak nih lo udah berbagi pengalaman lo di sini ya. Buat teman-teman, gue sih nggak bisa nyimpulin apa-apa nih, pokoknya kesimpulannya tetap dari teman-teman lah. Oke, Rul. Nah, ada beberapa yang mau gue tanya nih di cerita lo ini. Intinya, lo ngalamin mati suri dan di alam yang berbeda ini, yang bisa dibilang alam berbeda ya, karena lo ngerasain alam yang berbeda ya. Itu yang lo lihat sunyi, sepi kayak kota mati. Bener-bener sunyi, nggak ada orang. Tapi sama kayak kota mati. Apa tuh kondisi situasi lingkungan tuh sama? Berubah. Gitu? Berubah. Enggak, tapi ini yang pertama nih yang sewaktu lu di naik motor nih yang bawa setengah sadar. Itu udah mulai berubah. Tapi tetap lokasi yang sama tapi agak berubah kondisinya. Jadi kayak misalkan yang jalan ini yang tadinya kayak lebat, kayak kotor lah gitu ya. Ini sekarang jadi bersih banget bang, yang awal ke klinik itu. Bersih, pokoknya bersih banget.
Nah pas di rumah sakit ini baru bang gue kaget, itu hancur rumah sakitnya, rumah sakit kedua. Yang pertama? Kalau yang pertama masih sama kayak biasa, cuman lebih gelap. Hanya gelap aja? Kayak lebih gelap aja. Jadi lu nggak langsung tiba-tiba jelek pindah ke Enggak. dunia yang berbeda ya? Maksudnya ntar datangnya sadarnya? Iya, bertahap, itu bertahap bang. Kan kayak gue bilang di pertengahan jalan klinik tuh gue masih sadar. Masih kadang ngeliat jalanan, ngeliat taksi di mana-mana, ngeliat angkot. Nah, tapi itu tiba-tiba langsung berubah bang. Nggak tiba-tiba, maksudnya kayak terkedip ntar berubah, terkedip ntar berubah. Oke, pas kedip berubah gitu, ntar pas kedip lagi normal gitu. Pas udah kedip lagi lah langsung berubah total itu bang. Oke, sampai yang di rumah sakit pertama gelap, itu rumah sakit yang kedua itu lu lihat bangunannya hancur. Itu berubah total langsung. Sampai lu keluar gitu ngeliat jasad lu nyari pertolongan lah gitu bang. Nyari pertolongan. Karena lu bingung ya, pasti di usia segitu kan kita ngelihat nggak tahu apa-apa. Iya juga. Kita ngeliat diri kita lagi terbaring di kasur rumah sakit gitu, tapi lu langsung coba cari aktivitas gitu. Betul. Nyari orang tua lah. Lu lihat itu kayak kota mati. Kayak kota mati. Dan lu lihat di situ ada rawa tadi lu bilang. Iya, di tengah-tengah itu di bangunan rumah sakit yang hancur ada rawa. Itu kan iya kan ngeplong di atasnya sampai bawah, itu bawahnya rawa. Oke, kita bicara rawa sama waduk nih. Berawal lu ngelihat si pocong ini. Gue inisialin aja bang. Gak apa-apa biar ngeliat si Cipung nih. Ngeliat si Cipung. Berawal lu ngeliat si Cipung, lu pulang, terus lu merasa diri lu loncat-loncat. Iya. Itu, nah disitulah yang berawalnya lu sampai dibawa ke rumah sakit nih ya. Iya. Oke, gue ngomongin perkara medis mungkin ya bang ya. Lu di kondisi yang apa ya, lagi gak enak badan ya kan, sampai lu lagi demam, terus lu berenang di air lah. Berenang, ya penyakit juga sih kalau kondisi lagi nggak fit. Lu bawa berenang gitu, maghrib ya nyari perkara juga gitu kan. Iya. Mungkin sih itu yang membuatkan lu sakit ya logikanya seperti itu ya. Nah tapi ada sedikit kejanggalannya ini di awalnya itu pas lu berenang lu ngeliat pocong. Iya. Sampai rumah lu merasa loncat-loncat kayak pocong dan dibawa ke rumah sakit yang benar-benar lu ngeliat diri lu sendiri. Betul. Nah ada kaitannya nggak sih bang si pocong sama mati suri lu? Kalau yang gua alamin yang 3 hari nggak sadar itu, gua nggak ngeliat sama sekali apa-apa bang. Nah iya pas ketika lo di alam berbeda nih, ada nggak sih si Cipung itu? Cipung itu nggak ada sama sekali. Kalau misalkan kemungkinan diteror dia kan pasti otomatis dia hadir dan sekali. Iya, atau sekali, dan juga mungkin ya dia ngasih penjelasan ya atas maunya dia gitu. Iya, gitu. Ini sama sekali lo nggak tahu maksudnya dia. Nggak tahu. Tapi yang gua alamin mati suri ini, gua nggak pernah ngeliat dia sama sekali sih bang dari awal jalan. Oke, sebelumnya juga sempat lu ya ketemu gitu. Maksudnya setelah main bola ini sebelum mati suri gitu. Ketemu. Cuman pas udah nggak sadar ini nggak pernah ngeliat sama sekali. Oke. Nggak ada dia sama sekali di dalam itu. Oke, dan setelah sadar udah di rumah baru ada lagi. Oke, berarti ya nggak ada sangkut pautnya dong sih ya. Maksudnya nggak ada sangkut pautnya aja ya. Kayaknya. Oke, ini gue masih tertarik nih bang sama souvenir pocong. Sampai saat ini ada nggak sih itu masih souvenir? Tuh, gue buang sih bang. Orang gua takut kan. Oke. Kan bentuknya kayak gimana gitu? Ini kayak gantungan kunci. Serem gak mukanya? Serem gak mukanya? Hitam. Sama mata putih, sama kayak bentuk yang pocong ini. Gedenya segede mana nih? Enggak pakai gantungan nih. Segede kunci motor. Okay. Itu ada gantungan bulatnya di atasnya. Jadi tinggal siap digantungin. Jimat kali ya? Tuh kayak gak tahu sih. Agak lu buang kemana? Lu buang ke kali sih bang. Kalau buang kali. Oke. Gue buang. Gue juga takut juga sih. Jadi setelah nih perbedaannya nih, setelah lu mati suri sama sebelum lu mati suri, lebih banyak dia berketemu sama lu atau lebih banyak setelahnya atau sebelumnya gitu? Si Cipung ini datang. Sebelumnya kayaknya sih bang, lebih banyak sebelumnya. Sebelum yang kejadian di Garing nggak sadar itu. Oke, jadi setelahnya malah jarang. Lebih tapi ke mimpi yang mana situasinya sama dan souvenir ini. Gue nggak tahu itu, gila tuh souvenir. Oke. Nah sampai saat ini si dia tuh masih suka datang nggak? Cuman udah dibilang jarang sih bang udah. Tapi suka datang. Tapi kadang kalau lagi iseng kadang selibatan baunya. Oh baunya ada? Baunya ada. Itu baunya sama bau bangkai. Si Cipung itu? Bau bangkai, bener-bener bau. Kayak bau bangkai tikus kan kita kan kadang ngerasa kan nyium. Nggak enak ya? Amis sengir gitu ya? Lebih amis sih enggak, cuman kayak ya bau busuk lah bang, bau bangkai.
Oke. Nah, mungkin nggak banyak nih Bang yang mau gue tanyain, beberapa pertanyaan lagi. Kita sekarang ngebahas tali pocong nih. Lu tuh kan lu bilang tadi peka nih sama hal-hal ini setelah mati suri ini ya, lu jadi peka, sering dejavu. Nah ini gue nanya, kita ulang lagi, kita flashback maksudnya. Menurut lu ada keterkaitan si cipung ini sama yang di tali pocong dipegang sama temen lu? Ketika lu bakar, sosok ini hadir. Nah itu dia ekspresinya seperti apa gitu sih? Apa berbeda apa yang lu lihat sebelumnya? Apa setelah itu dia lebih marah atau gimana? Kalau yang gue lihat ekspresinya, muka mimiknya sih sama sih Bang. Hitam, kayak hitamnya bukan hitam dekil ya. Ini hitam kebakar. Terus matanya putih. Dia marah apa enggak itu? Enggak, biasa aja. Itu. Tapi itu benar-benar sama kebakar. Kayak apa? Itu kebakar pure. Benar-benar gue bakar pure sampai habis talinya. Enggak gue sisain. Jadi kan kayak sisa-sisa abunya tuh langsung gue timbun tanah. Kan tadinya kan gue gali tanah. Terus gue bakar, gue bensinin. Bagaimana sih temen lu ini setelahnya? Ya katanya rada enakan Bang. Udah mulai rada ngeplong. Tapi kadang masih suka dateng. Sebelum-sebelumnya lu berani gak sih sama hal kayak gitu? Ya kalau sampai lu berani ngebakar itu gitu? Ya dulu kan emang namanya masih bocah kan ya berani-berani takut sih Bang. Kadang lu jam 2 bangunin sahur juga nyamperin anak-anak lewat pohon jengkol, lewat pohon pete. Itu biasa aja sih, kalau lagi takut emang takut. Tapi kalau lagi berani rada konyol juga sih Bang. Oke, jadi normal aja, enggak maksudnya balance aja sih. Iya, maksud gue nih ketika kejadian itu lu lebih frontal gitu. Enggak sama, enggak frontal sih. Enggak frontal, lebih biasa sama aja. Sama aja, biasa aja sebenarnya. Enggak frontal. Berani-beranian bakar karena dampak itu gitu. Oh enggak. Gue enggak mau ganggu juga sih lah, dia kan juga sama-sama hidup gitu. Oke. Nah, terakhir nih Bang, gue mau tanyain sama lu. Setelah ini gitu, setelah lu ngerasain mati suri itu sampai sekarang saat ini, gimana sih kondisi lu? Pernah demam gitu? Pernah. Setelah ini ya, setelahnya setelah sekarang dewasa gitu, lu pernah demam yang tinggi? Ya kalau emang demam sih ya masih sih kadang. Cuman kalau emang demam sampai kayak gitu pernah ngerasain lagi nggak sih yang lu ngerasa loncat-loncat gitu? Enggak pernah. Udah nggak pernah lagi? Pada saat itu doang? Udah itu doang. Sebelum kejadian itu pernah nggak lu? Kalau emang kayak sambet biasa sih, cuma demam tinggi terus kayak menggigil sih itu biasa ya. Cuman kalau yang loncat itu udah itu doang sih Bang. Oke. Nah sekarang gue minta kesimpulan dari lu nih Bang ya, atas mati suri lu sama si cipung ini nih. Sebenarnya terornya dia, maksudnya dia pengen berteman sama lu atau gimana sih Bang, dari sisi tampaknya dia, nampakinnya dia gitu? Gue juga sampai sekarang sih nggak tahu sih Bang maksud tujuannya itu pocong apa ya. Kalau emang mau berteman kok begitu, gue juga nggak mau juga berteman sama dia juga. Nggak apa-apa Bang, kan banyak yang punya teman-teman goib gitu. Nggak deh, siapa tahu ini maksudnya nih lu dapat dikasih kelebihan, dititipin kelebihan setelah mati suri itu. Nah lewat si cipung ini menjadi sahabat lu nantinya. Enggak Bang, mending teman-teman yang sehat aja lah. Oke. Ya, itu kan dia sehat, dia nggak sakit. Tapi kan yang nyata Bang. Oh mungkin nggak nyata, kan dia nyata, dia ada sampai dia ngasih souvenir buat lu, dia ngasih penghargaan buat lu kan, tapi souvenir dirinya gitu. Manusia makhluk hidup gitu Bang. Dia hidup teman dia dibanding makhluk lain. Oke, jadi lu maunya manusia aja? Iya, manusia aja biarin, nggak mau berteman sama jin. Oke Bang Arul, terima kasih banyak. Lu udah mau bercerita di sini ya, semoga cerita lu ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua ya. Ya kesimpulannya tetap gue serahin pada teman-teman semuanya. Oke, kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum pamit undur diri, gue juga mau mengingatkan buat teman-teman nih yang nggak nyaman sama iklan di sini, teman-teman bisa mampir ke Spotify-nya Timur Misteri di Timur Misteri Podcast, karena di situ juga ada cerita-cerita serem, cerita-cerita horor, cerita misteri dari narasumber yang gue undang. Oke, kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Gue juga mau berterima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal dari video-video terbaru Timur Misteri. Gue Ibnu Fitra Siddiq dan Bang Arul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.